Karena spiritual, ruhani, ibarat samudra yang luas. Salah-salah kita memahaminya, memaknaninya, maka akan terjerumus kepada sesuatu yang irasional tadi. Halusinasi, delusi, ilusi. Seperti pilot itu mengandalkan radar ya. Kalau tidak ada, pilot nyasar kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, terus berulang, Kap selalu menyampaikan tentang makna dan pemahaman spiritual atau spiritualitas. Semata-mata ini Kap ingin meluruskan makna spiritual itu sendiri ya. Sampai saat ini banyak anggapan masyarakat, stigma masyarakat bahwa arti dari spiritual itu yang aneh-aneh, yang berbau uka-uka, yang irasional, tidak masuk akal. Padahal kalau kita mau menelusuri makna sesungguhnya spiritual itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan hal-hal itu. Spiritual itu adalah ruhani kita. Napas hidup dan kehidupan kita adalah spiritualitasnya, ruhaninya. Hakikat kehidupan kita adalah spiritualnya, rohani. Artinya di sini Kap menyampaikan bahwa makna secara luas, spiritual itu adalah sebuah perjalanan ke dalam diri, perjalanan rohani, bermula dari sebuah kesadaran diri. Kenapa? Karena hakikat hidup kita itu spiritual. Kalau kita ingin mengenal diri kita yang sesungguhnya, dan puncaknya kita akan mengenal Tuhan dengan sekenal-kenalnya, tentunya harus bermula dari sebuah kesadaran diri, bermula dari melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri atau perjalanan spiritual, sehingga kita akan mengenal diri kita. Kenalilah dirimu, maka akan kenal Tuhan. Artinya bahwa anggapan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa spiritual itu berkaitan dengan dunia praktisi tertentu, dianggapnya adalah supranatural. Sebenarnya jauh. Apapun profesi seseorang, semua manusia, hakikat kehidupan, hakiki dari hidup dan kehidupannya adalah spiritual, ruhaninya. Gitu loh. Ini harus dipisahkan antara makna spiritual atau spiritualitas dengan profesi seseorang tertentu. Seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang pekerja, karyawan. Semua sesungguhnya harus melakukan sebuah perjalanan spiritual, kesadaran diri, sehingga menjalani hidup dengan utuh, mengenal dirinya, maka akan kenal Tuhan. Itu hakikatnya spiritual. Nah, tentunya untuk memahami tentang spiritual, perjalanan spiritual, alangkah lebih baiknya memang memiliki teman sharing, atau lebih bagus lagi memiliki guru pembimbing atau mursyid ya. Karena spiritual, ruhani, ibarat samudra yang luas. Salah-salah kita memahaminya,
memaknaninya, maka akan terjerumus kepada sesuatu yang irasional tadi, halusinasi, delusi, ilusi. Seperti pilot itu mengandalkan radar ya. Kalau tidak ada, pilot nyasar kemana-mana. Itulah radarnya, itu adalah guru pembimbing. Karena spiritual itu sesuatu yang sangat luas. Ruh kita, kedalaman kolbu kita, rasa kita. Dalam Islam dikenal dengan ajaran tasawuf. Itulah ajaran tasawuf itu yang sebuah perjalanan spiritual. Bagaimana kita selalu lakukan perjalanan ke dalam diri dengan membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dengan berzikir, mengingat Allah, bermuhasabah, kontemplasi, selalu mengevaluasi diri, membersihkan pikiran-pikiran dari sesuatu yang negatif, selalu berprasangka positif, husnudon. Sehingga goal dari perjalanan spiritual yang benar, yang totalitas, akan menghasilkan sebuah sikap hidup yang arif bijaksana. Tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Pasti yang disampaikan itu selalu dapat diterima oleh semua pihak, dapat diterima oleh siapapun. Apa yang disampaikan berdasarkan perenungan, berdasarkan pemikiran yang jernih dan hati yang bersih rasa. Itulah barangkali makna dari spiritual yang sesungguhnya. Seorang pejalan spiritual pasti mengharapkan mencapai sebuah kesadaran spiritual, yaitu mendapatkan ketenangan batin, mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya, hakul yakin, makrifatullah. Diamnya adalah berzikir, mulutnya terkunci, bukan berarti diam. Mulut terkunci, hatinya selalu terbuka, selalu berucap, selalu berzikir, selalu merenungi kehidupan dengan arif dan bijaksana. Seorang pejalan spiritual atau seorang sufi akan melakukan sebuah perubahan zaman, peradaban baru, akan melakukan sebuah ide gagasan, membangun sebuah tatanan baru yang lebih baik. Artinya bahwa seorang pejalan spiritual itu orang-orang yang cerdas, jenius, out of the box, berpikiran melebihi zamannya, berpikiran di atas standar orang-orang biasa. Jadi rumusnya, orang yang telah memiliki kesadaran spiritual, orang yang sudah mencapai kesadaran spiritual, orang yang melakukan perjalanan spiritual secara totalitas, rumusnya adalah pasti pemikirannya cerdas, pasti positif, pasti ucapannya itu selalu membuat orang nyaman, dapat diterima oleh siapapun, rasional, logik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang memiliki sebuah ketenangan hatinya, tidak gampang galau, lakukanlah sebuah perjalanan ke dalam diri dengan melakukan perjalanan spiritual yang benar, dibimbing oleh seorang guru pembimbing, sampai puncaknya mendapatkan sebuah kesadaran spiritual. Sadar diri kita asalnya dari mana, sadar bahwa kita dalam hidup kita, hidup dan kehidupan kita selalu ada Allah yang memiliki segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.